Selamat pagi, siang, atau sore, Bapak Ibu Widya Suara dan teman-teman sekalian. Saya Samuel Riantonoti, dan dalam 3 menit ke depan saya akan berbagi umpan balik dan refleksi dari pembelajaran Agenda 3, sebuah perjalanan yang membuka mata tentang peran kita sebagai ASN di era digital. Pembelajaran kami tidak dimulai dengan teori yang kaku, tapi dengan senam otak yang dipimpin oleh Bapak Ihwan Fauzi. Sebuah aktivitas sederhana yang mengingatkan kami bahwa keseimbangan antara otak kanan dan kiri adalah kunci untuk konsentrasi dan kinerja optimal. Dari sana, kami mendalami konsep fondasi melalui paparan Learning Journal. Paparan dari Sanifa Fatma Putri dan Gumelar Tambunan menegaskan bahwa smart governance hanya bisa terwujud jika didukung oleh smart ASN yang profesional, berintegritas, dan cakap digital yang berdiri di atas 4 pilar, yaitu etika, budaya, keamanan, dan kecakapan. Namun dari serangkaian diskusi kelompok yang mencerahkan, kami melihat adanya kesenjangan antara visi ideal ini dengan realitas kami yang kami hadapi. Kelompok 1 membahas sistem TNDE. Sebagai pengguna, saya sangat setuju bahwa sistemnya terasa tanggung. Ketiadaan notifikasi membuat kita harus berulang kali membuka aplikasi, sebuah proses yang tidak efisien. Ini menyadarkan saya bahwa secanggih apapun teknologi, tanpa user experience yang baik, adopsinya akan selalu setengah hati. Kelompok 2 menyoroti hal ironis pada sistem e-monitoring. Kita punya sistem digital, tapi untuk mengolah datanya, kita masih harus menyalin secara manual ke Excel. Sebuah sistem monitoring menjadi sia-sia jika ia hanya menjadi gudang data yang terkunci dan tidak mudah diolah. Kelompok 3 membahas peran krusial ASN dalam digitalisasi. Paparan ini mengingatkan bahwa masalah utama seringkali bukan pada teknologinya, melainkan pada manusianya. Isu seperti kesenjangan generasi dan budaya kerja yang manual itu menjadi tantangan nyata yang perlu dijembatani dengan pendekatan yang humanis. Dan isu yang paling menusuk ke jantung permasalahan Kementerian PU datang dari kelompok 4 tentang absensi digital Bravo. Kita adalah kementerian yang hidup di lapangan. Memaksakan sistem absensi yang kaku dan hanya ideal untuk kondisi kantor adalah sebuah ketidakadilan. Solusi absensi hybrid dengan mode offline yang mereka usulkan adalah wujud nyata dari smart governance yang sesungguhnya, yaitu teknologi yang beradaptasi untuk manusia, bukan sebaliknya. Terakhir, kelompok 5 mengingatkan kita tentang paradoks budaya kerja, yaitu kita sering memilih aplikasi non-dinas seperti WhatsApp untuk pekerjaan rahasia karena praktis, namun lupa bahwa kemudahan itu datang dengan risiko keamanan yang besar. Keamanan data negara adalah tanggung jawab kita bersama. Dari semua pembelajaran ini, benang merahnya sangat jelas. Keberhasilan transformasi digital di Kementerian PU bukan hanya soal teknologi. Ini tentang perbaikan manusia, proses, dan yang terpenting empati terhadap kondisi nyata di lapangan. Melalui agenda ini, saya berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang menjadi ASN yang cerdas, berintegritas, dan siap memberikan dampak positif bagi Direktorat Kepatuhan Intern dan Kementerian PU. Terima kasih.